Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu biya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, begitu besar rahmatnya dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan mudah-mudahan kita semua terus berada dalam kenikmatan dari Allah tersebut, sehingga jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang penuh kebaikan, hati yang penuh kelapangan, hati yang penuh keluasan, dan hati yang menjadi panglima bagi seluruh anggota atau raga tubuh kita. Dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat tersebut, dan Allah mudahkan kita untuk bersyukur dengan nikmat tadi. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang dalam seluruh sisi kehidupannya beliaulah contoh dari kita umat Islam dan umat-umat yang lain harusnya. Dari sisi sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang menantu, mertua, semua sisi itu ada pada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua hari ini ditambahkan lagi oleh Allah kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Baik, jazakumullah khair atas undangan dari DT Peduli, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu untuk kita semua dan khususnya buat saya pribadi. Bapak sekalian, bicara tentang kesehatan ya. Maka sebenarnya kesehatan dalam Islam adalah hal yang tidak terpisahkan ya. Karena sebagian besar, dan mungkin harus saya katakan semuanya lah mungkin, terutama ibadah-ibadah yang penting atau ibadah-ibadah wajib, itu memerlukan kesehatan yang paripurna atau memerlukan kesehatan yang sempurna dari kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Ambil contoh katakanlah sholat. Sholat adalah satu ibadah yang sholat wajib khususnya ya, adalah ibadah yang subhanallah ya, kita tahu bahwa itu merupakan amal yang justru malah paling pertama hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat memerlukan raga yang kuat ya. Sholat memerlukan raga yang kuat, sholat memerlukan tubuh dan fisik yang kuat, dan bahkan hati yang terpaut pada Allah dalam sholat tadi. Maka amat sangat disayangkan kalau seandainya kaum muslimin atau umat Islam malah justru tidak menjadikan gaya hidup sehat Islami itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami itu semua, maka kita tidak perlu ikut-ikutan ya orang-orang sana, orang-orang sini atau siapapun lah itu dalam pola-pola hidup sehat itu. Karena saya kira mungkin AA ya sudah juga mencontohkan ya kepada kita semua, AA Gim ya, Masya Allah beliau begitu luar biasanya dengan aktivitas olahraganya ya, dengan aktivitas dakwahnya gitu kan, tapi jadi suatu bagian yang tak terpisahkan ya, berkuda, kemudian ada bersepeda dan seterusnya lah, Masya Allah. Jadi kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita sudah memahami hak-hak tubuh kita dan hak-hak kolbu kita dalam hal ini, maka dua hal tadi itu pastinya harus atau mungkin akan menjadi sebuah perhatian yang sangat utama untuk kita semua. Nah, kalau kita bicara tentang keimanan atau mungkin imunitas seseorang, saya memang memiliki sebuah pandangan sendiri tentang imunitas ya, bahwa bagi seorang mukmin, bagi mukmin maka imunitasnya adalah imannya ya, imunitasnya adalah imannya. Jadi imannya itulah yang akan menjadi bentengnya dia. Kenapa bisa seperti itu? Kita tahu banyak beberapa riwayat-riwayat dari Nabi SAW menjelaskan bahwa contoh saja misalkan kata Nabi SAW bahwa asyamu junnah ya. Puasa itu perisai ya. Perisai keimanan kita, perisai raga kita juga. Jadi Masya Allah tabarakallah teman-teman sekalian, perisai itu kan sesuatu yang melindungi gitu kan. Dan itu puasa, kalau kita bicara puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, ya itu suatu hal yang
menjadi kekuatan bagi tubuh seorang mukmin sebenarnya. Ya, jadi kalau kita cerita tentang detoksifikasi menggunakan versi ini, versi itu segala macam, maka Islam mempunyai versi detoksifikasi sendiri yaitu bernama puasa. Dan puasa by riset ya, secara riset dan ilmu atau mungkin secara penelitian pun sudah sangat banyak menjelaskan bahwa puasa itu memberikan efek kesehatan yang sangat luar biasa, mulai dari kolesterol lah, mulai dari darah tinggi lah, asam urat, segala macam penyakit-penyakit degeneratif. Itu saya katakan tadi, iman kita itu atau imun kita itu adalah imannya kita. Tapi untuk melaksanakan itu memang butuh keimanan, meyakininya. Ya, sebagaimana kita tahu konsep iman yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dalam melaksanakan dengan perbuatan. Itu kan iman. Ya. Jadi untuk melaksanakan itu semua, ya Masya Allah, sebuah hal yang memerlukan keimanan, ya. Apalagi kalau kita ngerti konsep-konsep yang ada yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh mungkin kalau kita membahas tentang penyakit degeneratif saat ini. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat dalam surat Ali Imran yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Ayat tadi teman-teman sekalian memberikan sebuah pedoman kepada kita semua. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan 50% ilmu kedokteran ada pada ayat tadi. Jadi Masya Allah ya, kalau kita pahami agama kita yang mulia ini, agama Allah ini pastinya, sangat banyak hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang kalau kita bahas itu semua tidak akan habis, tidak akan cukup waktu kita. Ya. Tapi intinya apa? Intinya Islam memberikan pedoman yang sangat-sangat sempurna tentang itu, ya. Kalau mau dikerjakan, ya. Artinya kalau sesuatu itu terlanggar, berarti ada hal dalam keseharian kita itu yang mungkin melanggar dari fitrah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, itu salah satu contohnya saja. Jadi paket-paket tanda kutipnya, paket-paket penyembuhan atau paket-paket penguatan imun itu tuh dilaksanakan dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa sholat malam atau sholat tahajud ya merupakan salah satu sholat yang bisa mencegah penyakit ya atau mengobati penyakit. Itu salah satu bukti ya bahwa Nabi kita memberikan informasi tersebut pastinya bukan dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah pasti menyebutkan atau menyampaikan bersabda sesuatu atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contohnya saja. Artinya apa? Kalau kita lihat ya secara ruhiyahnya atau secara keimanannya, ketika seluruh syariat baik yang wajib atau yang sunnah itu dikerjakan dengan ikhlas pastinya dan mengikuti contoh dari Nabi SAW, maka harusnya kita sehat. Harusnya kita sehat. Ya, sholat malamnya lancar, kemudian sholat duhanya lancar, ngajinya lancar, sodakohnya lancar, waktu tidur saja teman-teman sekalian, kalau terlanggar, ternyata riset ya atau mungkin ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa orang-orang yang tidurnya kurang, terutama kurang tidur atau tidak tidur karena urusan dunia, bukan akhirat ya, bukan urusan agama, karena ulama-ulama zaman dulu memang ada dari mereka yang menghabiskan malamnya dengan beribadah, ada. Beribadah bukan mengerjakan urusan dunia. Ya, itu ternyata riset tersebut yang pernah saya baca menunjukkan bahwa potensi kanker pada orang-orang tersebut itu meningkat ya, Masya Allah. Potensi kanker pada orang-orang yang kekurangan tidur atau kurang tidur itu ternyata meningkat. Ini kan Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi kita SAW mengajarkan bahwa tidur itu ya nggak boleh larut, karena Nabi mencontohkan tidurnya habis Isya. Sebagian besar Nabi tidur seperti itu. Kemudian nanti beliau bangun malam untuk sholat malam hingga subuh. Apalagi orang-orang yang membiasakan tidur di waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Contohnya mungkin habis maghrib, ya, habis asar atau habis subuh ya. Mungkin kalau ada uzur-uzur tertentu mungkin ya silakan saja ya, tapi waktu-waktu tadi mungkin tidak disarankan untuk dibiasakan tidur. Itu salah satu contohnya saja. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini ya, kalau kita kaji dan kita pahami, Islam itu agama yang sangat-sangat low budget dalam urusan kesehatan. Betul.
Low budget. Kenapa saya katakan low budget? Jadi kalau orang tanya bagaimana cara hidup sehat, ya ikutin saja apa yang disampaikan Allah atau difirmankan Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Contoh mungkin Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, wa ja'alna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Artinya apa? Malam itu bukan waktu beraktivitas. Gitu lah. Artinya apa lagi? Ya kalau olahraga jangan malam. Olahraga mah siang, pagi gitu, atau sore lebih tepatnya, pada asar. Ya, itu salah satu contohnya saja. Jadi keseharian kehidupan kita itu Bapak sekalian ya, kalau kita ngikutin pola-pola ini itu Masya Allah harusnya kita menjadi mukmin yang sangat kuat ya, sesuai tema hari ini kan, bahwa mukmin yang kuat lebih baik atau lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya tetap ada kebaikan ya. Tapi kita menginginkan ya, kita berharap Allah memudahkan kita untuk hidup sehat, tidak lain tidak bukan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi contoh mungkin kalau bahasa saya tadi yang low budget tadi, contoh ya. Seorang yang pengen tubuhnya terus melakukan proses detoksifikasi. Ada satu proses dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian namanya autofagi. Jadi autofagi itu adalah sel-sel tubuh kita yang sehat itu memakan memakan sel yang rusak gitu kan, autofagi. Dan autofagi ini Bapak Ibu sekalian itu ternyata hanya bisa terjadi atau teraktivasi dalam tubuh seseorang kalau orang itu dalam keadaan lapar. Ya. Artinya apa? Sebaliknya, kalau orang itu terus-menerus perutnya, badannya, tubuhnya dalam keadaan yang kenyang, autofagi ini tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi autofagi itu tidak akan teraktivasi gitu kan. Jadi Masya Allah tabarakallah ya, itu salah satu contohnya. Nah sehingga kita lihat bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Nabi SAW kalau Anda baca dalam riwayat-riwayat yang sahih ya, Nabi itu hampir-hampir nggak pernah kenyang hidupnya. Hampir-hampir nggak pernah kenyang hidup, itu yang pertama. Yang kedua Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau ada memang yang pernah kenyang. Tapi ternyata itu cuma sekali dua kali saja. Beda dengan manusia-manusia seperti kita zaman sekarang ini. Ya. Dan ternyata apa itu dibuktikan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun. Rasulullah SAW itu beliau Masya Allah ya ubannya itu cuma 11 ya, 11 helai uban dalam usia 63 tahun. Ini kan subhanallah ya. Artinya apa? Proses ibarat kata detoksifikasi dalam tubuh beliau, ya autofagi lah mungkin bahasa kita, itu terjadi terus. Karena memang beliau kebiasaan beliau tanya ke istri beliau, ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku berpuasa. Begitu kebiasaan Rasulullah SAW. Ya. Itu salah satu contohnya saja. Jadi ini mungkin terkesan, ini kan hal biasa. Bapak sekalian, Masya Allah ya. Saya berkali-kali dan bertemu dengan orang-orang yang subhanallah mereka punya penyakit-penyakit dan ada yang mau promil segala macam. Saya bilang, nih ikutin protokolnya, saya bilang. Anda mau katakanlah mau diet, mau apa segala macam. Coba lihat, sekarang lagi tren-tren intermittent fasting. Intermittent fasting itu kan misalkan 24 jam, 16 jam dia puasa, 8 jam dia waktu makannya dia. Saya katakan, ngapain intermittent fasting? Islam Bapak sekalian justru malah lebih lama intermittent fastingnya. Lo nggak percaya? Bagaimana kita ngitungnya? Baik, Anda berpuasa. Ya, Anda berpuasa, katakanlah sahur jam 4 misalkan. Sahur jam 4, berarti kan misalkan bukanya tuh jam 6, anggaplah kita genapin jam 6. Berarti antara jam 4 pagi sampai jam 6 itu kan sudah 14 jam. Lalu Anda atau kita diberikan waktu untuk berbuka puasa atau makan antara maghrib dan isya, itu kan cuma 1 jam. Ya, itu kan cuma 1 jam. 1 jam berapa banyak sih kita bisa makan? Sebanyak-banyaknya manusia makan, yang mentok paling sepiring 2 piring. Ya. Masya Allah kan, sepiring 2 piring ya, paling kita bisa makan ya sepiring 2 piring lah. Artinya Bapak sekali lihat ini, namanya tuh fasting state ya. Fasting state itu waktu lama tubuh kita berpuasa. 14 jam kita berpuasa, lalu kita berbuka puasa dengan dia 3-5 butir kurma, 7 butir kurma katakanlah kalau mau banyak, dan sedikit makanan-makanan lain yang kita mau makan antara maghrib sama isya, berarti sejam. Sejam habis itu kan udah kenyang, udah cukup perut kita.
Lalu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, tabarakallohnya, kita kan mau sholat Isya. Nah, kalau kita ngikutin polanya Nabi kembali, Bapak sekalian, habis Isya kan Rasulullah tidur. Ya sebelum mungkin jam 8, jam 9 tidur gitu kan, berarti tidur itu kan sudah puasa. Kita nggak makan. Maka dalam Al-Quran, tidur itu disebutkan sebagai waktu istirahat. Jadi kalau mungkin dalam bahasa medisnya, bahasa medisnya itu sistem parasimpatik yang bekerja. Sistem parasimpatik yang bekerja. Artinya apa? Seluruh organ tubuh dibuat dalam keadaan reses gitu kan, istirahat lah gitu kan. Artinya metabolisme hormon, enzim, semua itu di reset semua di waktu malam hari. Dan berarti proses-proses di mana seperti ada growth hormon akan muncul di malam hari, autofagi akan terjadi. Ya, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, itu semua akan terjadi ya dalam keadaan berpuasa malam hari. Ya. Artinya apa? Kalau tadi kita ngitung fasting state-nya sama feeding state-nya, fasting state berarti waktu makannya dia dan feeding state itu waktu puasa, waktu makan itu feeding state-nya, maka cuma sejam loh. Artinya dari 24 jam katakanlah kita makan atau kita hidup itu kalau pakai intermittent fasting, sekalian, subhanallah. Ya, Masya Allah ya. Cuma 1 jam makannya. Sisanya itu kita lebih banyak puasa dan ibadah. Ibadah dalam bentuk tidur. Tidur ibadah. Oh jelas, tidur itu ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Karena itu sebabnya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Semua, ya, bentuk-bentuk zikir-zikir sebelum tidur. Ya. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi hari-hari itu penuh dengan ibadah. Tidurnya pun ibadah, makannya pun ibadah. Bahkan nanti coba di browsing ya, ada doa yang disebutkan atau kita baca habis kita makan itu, yang kalau kita baca habis makan doa tadi, maka diampuni dosa kita sebelum makan tadi. Ya, Masya Allah kan. Jadi teman-teman sekalian, Islam tuh, saya katakan sayang banget kalau kita nggak manfaatin. Jadi kalau Anda mau hidup sehat, kita mau mungkin healthy lifestyle, apalah namanya sekarang seperti itu ya Masya Allah ya, itu sangat-sangat mudah dalam Islam ya. Mau ngandalin puasa aja, misalkan ada orang rutin berpuasa Senin Kamis misalkan ya, itu udah 8 hari sebulan, terus tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid sudah 3 hari, berarti sudah 11 hari. 11 hari dan tambah lagi 1 dengan dia berbekam pada tanggal-tanggal yang disunahkan untuk berbekam. Berarti sudah ada 11 hari ditambah dengan 1 berbekam, itu Masya Allah. Sisanya yang lain yang menggunakan pola-polanya Nabi kita SAW. Ya, apa yang terjadi Bapak sekalian? Yang terjadi ya pasti tubuh akan terrestore, reset ya dengan sendirinya. Jadi itu sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Tapi tadi saya katakan butuh iman untuk itu. Ya, saya enak banget makan ini, makan itu, makan apa? Saya sebutin misalkan gorengan enak, cilok, cireng, seblak, apa tuh nasi goreng mah enak. Tidak dilarang karena itu halal. Tapi masalahnya kita harus pahami dulu, Bapak sekalian, ketika makanan itu masuk ke badan kita harus pahami pilihannya cuma 2. Makanan tersebut memberi atau menjadi makanan makhluk-makhluk yang ada pada tubuh kita, atau makanan tersebut justru malah menjadi musuh ya, atau menyebabkan masalah di badan kita ya. Jadi kalau mau makan ya kudu mikir-mikir. Sekali-sekali makan kue oke lah, tidak dilarang, halal juga. Sekali-sekali katakanlah makan ini makan itu silakan, tidak dilarang kok. Tapi masalahnya kalau berkali-kali Bapak sekalian itu dilakukan, maka itu bukan lagi namanya coba-coba, tapi doyan gitu loh. Tadi pagi saya mendapatkan WA dari salah satu sahabat saya di Aceh gitu kan. Dia ceritakan, "Dok, Masya Allah ya, luar biasa ternyata," kata dia. "Apa itu?" Saya bilang, "Ini ada pasangan suami istri yang didiagnosa itu bahkan rahimnya terbalik lah, spermanya sedikit lah, macam-macam, spermanya bentuknya juga nggak karuan lah, segala macam." Itu subhanallah, Bapak sekalian, ternyata setelah ya dia mulai mempraktekkan pola-pola hidup sehat itu Masya Allah, dan itu cuma mengandalkan ini loh, Masya Allah. Ya kayak lengkuas, kunyit, serai, kayak begini, ada kurma, ada segala macam gitu. Itu ternyata yang disangkakan atau diduga atau didiagnosa susah hamil, bahkan nggak bisa hamil, ya katakanlah itu ternyata bisa tuh.
izin Allah semua pastinya. Jadi kalau boleh saya bilang ya ngandalin bumbu dapur aja ya, ngandalin bumbu dapur aja itu sudah sangat-sangat powerful buat badan kita. Ya, bumbu dapur ya kayak rempah-rempah kayak kayu manis, cengkeh, bunga lawang, kapulaga, ya, tumbar ya, atau mungkin rimpang-rimpang kayak begini ya, lengkuas, kunyit segala macam, ada serai juga. Ngandalin itu doang sebenarnya imunitas kita tuh sudah sangat-sangat terjaga sebenarnya. Apalagi tadi dikembalikan kepada Islam atau mungkin dikembalikan pada akidah dan iman. Sekarang saya tanya, bagi Anda yang masih merasa cemas, bagi Anda yang masih merasa parno dengan virus ini, kita tetap ada ikhtiar, ada tawakal, tapi ingatlah bahwa bukan face shield, bukan masker, bukan APD itu yang melindungi kita, tapi Allah yang melindungi kita. Itu cuma bagian saja, karena apa buktinya? Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang sudah menggunakan peralatan-peralatan pelindung diri lengkap, ya. Lengkap, tapi ternyata kena juga tuh. Ya kenapa? Karena tadi saya katakan, mungkin bisa jadi dia tidak menyandarkan dirinya, kesehatannya, tubuhnya kepada Allah. Ya, pakai masker ya silakan, pakai face shield silakan, pakai ini itu silakan, tapi ingat yang namanya takdir ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidak ada suatu kejadian musibah atau yang terjadi pada engkau kecuali atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu justru malah saya kemarin Masya Allah ketemu dengan bukan ketemu, ngobrol dengan seorang teman yang dia cerita ada salah satu pimpinannya dia lah gitu kan. Dia cerita subhanallah itu pimpinan takutnya minta ampun gitu kan. Dikit-dikit swab, dikit-dikit swab, segala macam swab. Apa yang terjadi bos sekalian? Subhanallah, malah bapak itu yang kena virus ini. Semoga Allah sembuhkan, pasti kita doakan. Tapi kecemasan itu ya, itu bukan tabiat imannya seorang mukmin. Ya, kecemasan itu adalah waswas dari syaitan. Kalau Anda sudah mengerjakan sesuatu, sudah berikhtiar, sudah bertawakal segala macam, ya, masih muncul cemas juga, itu namanya cemas dari syaitan. Ya, nggak boleh kita kayak begitu. Sudah serahkan semua pada Allah. Ya, sebagai Nabi ya, pernah diriwayatkan, saya pernah baca itu beliau terkena sakit, lalu Nabi tersebut berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah mewahyukan kepada beliau untuk memakan tumbuhan tertentu. Kemudian dengan izin Allah setelah beliau minum makanan tersebut ternyata dia sembuh. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman sekalian, setelah itu beliau sakit lagi dan beliau langsung minum obat tadi. Lalu Allah bilang atau berfirman kepada Nabi tersebut bahwa ketahuilah bahwa ketika terjadi suatu keadaan, maka kehendakkulah yang terjadi, kata Allah. Ya, bukan kehendakmu. Artinya apa? Yang pertama si Nabi tadi berdoa, yang kedua dia lupa berdoa, langsung minum obat yang sama dengan penyakit yang sama, tapi lupa doanya. Nah, gitu. Maka sebenarnya kalau kita kembalikan semua kepada Allah dengan berbasiskan keimanan, akidah dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, sekalian harusnya ya itu kita memahami di situ, ya, memahami bahwa akidah dan iman kita itu menjadi kunci dari semua, termasuk ketenangan tadi. Ya. Dan ketenangan itu bukan didapatkan dari herbal ini, ketenangan itu tidak didapatkan dari alat-alat APD apa segala macam, tapi ketenangan itu yang Allah anugerahkan dalam Al-Quran, yang Allah di situ firmankan, huwallazi a'udzubillahi huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wallahu aliman hakimah. Ya Allah yang memberikan ketenangan. Ketenangan itu dianugerahkan dari Allah masuk dalam hati kita. Orang-orang yang hatinya tenang ya jauh dari hal-hal yang tidak tidak penting ya. Jadi di saat wabah seperti sekarang ini justru inilah saatnya kita meningkatkan keimanan dan akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ketakwaan, dengan amal ibadah. Ibarat kata kita lagi ujian gitu ya. Ujian itu kan biasanya ya Masya Allah kita belajar lebih banyak. Ya ini katakanlah ini ujian lah gitu kan.
Maka harusnya belajarnya kita tanda kutip lebih banyak dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, mengkaji ilmu, lebih banyak lagi yang sholat sunnahnya atau mungkin sholat duhanya misalkan cuma 2 rakaat, 4 rakaat, naikin jadi 6 atau 12 misalkan. Yang kok nggak ada suaranya? Suara saya bisa kedengaran? Ada dok, ada dok. Ada ya? Masih bisa dok, masih ada Jok. Ada Jelas dok. Ada menyimak. Baik, jadi teman-teman sekalian, ketika kita ujian ya mau SMA atau kuliah gitu kan, Masya Allah ya, jadi harusnya kita belajarnya lebih giat. Ya, kayak begini juga sama. Ketika kemarin ada apa tuh namanya, lagi viral kan salah satu ustadz yang menyebutkan tentang kustul hindi itu kan sebagai obat COVID gitu kan. Saya ya mendukung saja ya, cuman saya berpikirnya itu bukan susah sih, didapatnya kan nggak semudah itu gitu kan. Kalau kita ngerti cara kerja herbal, maka kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah di bumi Indonesia ini ya. Ngandalin katakanlah kunyit, ngandalin jahe, ngandalin serai, ngandalin lengkuas, ngandalin secang, ngandalin temulawak, itu Masya Allah sudah sangat-sangat powerful sebenarnya untuk kita orang Indonesia. Kenapa? Dari kajian-kajian tentang manusia sebagai makhluk yang berinteraksi atau bersinergi dengan alam, maka Bapak-Ibu sekalian itu sebenarnya dapat dipahami bahwa orang Indonesia ya makanannya adalah makanan atau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di Indonesia. Kecuali yang memang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Misalkan kita mungkin bisa bahas madu lah, bukan madu, kurma misalkan. Kurma itu kan nggak tumbuh ya secara umum ya. Sekarang katanya sih sudah ada yang tumbuh, tapi secara umum kurma itu bukan tumbuhan asli Indonesia, tapi itu disebutkan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka pasti ada keberkahan di situ. Ya. Di sini tumbuhnya apa? Macam-macam. Ya tadi saya jelaskan tadi ada rempah, rimpang segala macam. Ditambah dengan syariat Allah dan katakanlah kearifan lokalnya, udah cakep deh itu. Madu sini katakanlah. Habatus sauda nggak tumbuh di Indonesia, hanya bisa tumbuh di daerah Habasyi ya, di daerah Afrika seperti itu. Ethiopia misalkan. Ya, kita bisa impor, tapi karena memang ada keberkahan di situ. Tapi tidak kalah juga produk yang ada di negeri kita ini yang kita bisa manfaatkan, teman-teman sekalian. Jadi detoksifikasinya dengan berpuasa, detoksifikasinya dengan berbekam, kemudian kita kalau seandainya nih kita bicara tentang berjemur itu, Bapak sekalian tuh subhanallah ya, sebenarnya kita cukup banyak waktu kita berjemur loh. Waktu zuhur kita ke masjid, datang, berjalan misalkan 5 menit, 10 menit katakanlah. Itu kan terpapar matahari. Pulangnya juga sama, asar juga kena. Ya, jadi kalau bicara berjemur ya udah dapat tuh dari asar dan maghrib, asar dan zuhur tadi. Ya. Dan berjemur salah satu caranya kita untuk meningkatkan diversitas dari atau keragaman dari bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita. Ya. Jadi itu. Jadi kalau bicara tentang imunitas ya sebagai materi bahan terakhir ya, bahwa imunitas kita Bapak sekalian atau imunitas manusia itu tubuh kita ini hampir sebagian besar letaknya pada pencernaan ya. Maka kalau kita bicara pencernaan ada bakteri-bakteri yang hidup di sana ya. Pertanyaannya bagaimana cara kita menguatkan mereka? Kasih makanan yang terbaik untuk mereka. Makanan-makanan terbaik untuk mereka tuh contohnya apa ya sayur, buah-buahan, rempah, rimpang, biji-bijian, kacang-kacangan, madu, kurma segala macam, itulah makanan terbaik untuk mereka ya. Dan jangan diolah. Artinya apa? Kalau Anda pengen makan kurma ya makan kurma, bukan jus kurma ya. Kalau jus kurma boleh aja, tapi bukan yang saya maksud ini makanan yang belum diolah ya. Kalau mau misalkan minum jus jeruk atau minum jus jeruk ya diperes gitu kan. Bukan jus jeruk dalam kemasan yang sudah difabrikasi. Termasuk air juga sebenarnya sama. Air yang baik itu sebenarnya air yang tidak diolah. Ya maksudnya tidak dikemas gitu kan. Kita ambil air ya. Misalkan Anda punya sumur, kalau punya sumur yang bagus gitu ya. Kayak saya di rumah saya ambil air sumur, kemudian saya treatment airnya ya, kemudian air itu saya olah sedikit.
dan langsung diminum tanpa dimasak. Ya, karena banyak sekali kalau kita udah bicara fabrikasi ya, pada air misalkan itu banyak sekali hal-hal atau mungkin yang terlibat di situ ya. Jadi semakin alami yang kita makan semakin bagus. Jadi artinya apa? Kalau umat ini mau kuat, ya kita juga harus menguasai pertanian atau perkebunan atau peternakan. Ya, mulai belajar. Saya pun sekarang sudah mulai berpikir ke arah sana, memahami atau mengenal tentang itu semua. Saya kira mungkin cukup sebagai tambahan materinya dan tadi yang ini semua nih kita kenal sebagai prebiotiknya. Jadi kalau probiotiknya adalah semua yang bahan-bahan fermentasi ya. Kalau Indonesia mungkin kita kenal sebagai kayak tape, tempe gitu ya. Atau acar gitu kan yang fermentasi lah pokoknya itu atau kita bisa buat sendiri kok insya Allah. Misalkan kalau orang-orang Korea kenal dengan kimchi ya, kimchi itu sebenarnya nggak cocok buat orang Indonesia ya. Jadi saya jelaskan tadi bahwa makanan penduduk satu negeri adalah makanan yang dibuat di negeri tersebut dari bahan yang ada di negeri tersebut ya. Karena nanti genetiknya akan berbeda dengan makanan-makanan yang ada di luar. Orang Indonesia nggak cocok makan makanan orang-orang Eropa. Makanan kita ya orang-orang sini aja. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin cukup. Saya kembalikan lagi pada moderator. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.